Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifuddin Artadi dan di sini saya sebagai mahasiswa pada mata kuliah negosiasi dan resolusi konflik kelas B. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu meneliti atau mengobservasi mengenai suatu permasalahan ataupun konflik dalam suatu organisasi kemahasiswaan, baik itu profit ataupun non-profit organization. Nah, pada kali ini saya meneliti atau mengobservasi mengenai konflik yang ada di organisasi Student Entrepreneur Center via UB. Baik, pada observasi kali ini saya ingin meneliti mengenai strategi dan taktik negosiasi integratif yang ada di organisasi Student Entrepreneur Center. Nah, taktik ataupun strategi negosiasi integratif sendiri merupakan salah satu negosiasi yang dimana semua pihak ini memiliki keuntungan meskipun tidak mendapatkan sesuai dengan tujuan ataupun keinginan sendiri. Tetapi dalam negosiasi integratif ini, semua pihak ini memiliki keuntungan dari kesepakatan yang telah dibuat secara bersama. Jadi dalam artian lain, negosiasi integratif ini dapat juga disebut sebagai win-win solution. Nah, pada penelitian kali ini saya ingin menganalisa tentang konflik dan masalah yang ada di Student Entrepreneur Center via UB. Salah satu cara saya untuk mendapatkan data mengenai konflik ataupun permasalahan yang ada di Student Entrepreneur Center tersebut, saya melakukan wawancara bersama salah satu pengurus inti dari organisasi Student Entrepreneur Center tersebut, yaitu yang bernama Nabila Putri Ramadhani atau juga bisa disebut dengan Kak Bila. Berikut video cuplikan dari interview saya. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke, boleh. Jadi perkenalkan ya Kak, saya di sini kan Muhammad Alifuddin Artadi dan saya mendapat tugas dari mata kuliah negosiasi dan resolusi konflik. Nah, kebetulan kan saya lagi mencari mahasiswa yang ikut organisasi ya Kak. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa dan ikut organisasi apa Kak? Oke, perkenalkan nama aku Nabila, aku di sini dari Advis 20. Aku sekarang lagi ada di organisasi SCC, yaitu dia Student Entrepreneur Center di Oke, baik. Boleh tanya-tanya dikit gak Kak seputar organisasi yang Kak Bila ikutin itu? Boleh. Oke, nah kalau boleh tahu kan Kak Bila ikut organisasi SEC ya? Iya. Boleh dijelasin dikit gak sih Kak organisasinya itu mengenai apa? Oke, jadi SCC ini merupakan organisasi yang jalan di bidang kewirausahaan. Jadi di sini kita belajar tentang bisnis, belajar tentang kewirausahaan, kita juga ngurusin tentang PMB yang ada di via yang ada di UI. Wah, baik. Pasti kan di suatu organisasi dan kegiatan itu kan nggak selalu berjalan mulus ya Kak, sesuai sama perencanaan ya. Nah, kalau di organisasi yang Kakak jalanin sendiri ini apa pernah ada konflik itu? Kan secara organisasi kan banyak orangnya, pasti banyak pula pemikirannya yang saling beradu kan. Itu gimana Kak? Gak mungkin sih, pasti di setiap organisasi ada perbedaan pendapat ataupun perbedaan mengenai pandangan terhadap jalannya acara ataupun sebagainya. Jadi banyak sih, karena kan kita ber-70 orang ya satu organisasi, jadi banyak pikiran yang masuk dan banyak pendapat yang masuk. Oke, jadi satu organisasi itu ada 70 orang ya? Iya, 70 orang. Pasti kan dari 70 orang itu kan banyak kepala yang harus diatur kan, nggak bisa satu tujuan. Nah Kak, saya ingin tanya kan, di setiap konflik sama permasalahan kan pasti ada jalan keluarnya ya? Iya. Nah, kalau untuk penyelesaian konflik di organisasi Kakak sendiri itu gimana sih Kak, gambaran penyelesaiannya? Apa beda sama penyelesaian konflik lainnya, misalnya konflik sama pacar gitu? Oke, jadi untuk penyelesaian konflik di organisasi, tentu saja kan kita pasti ada rapat ya. Jadi setiap rapat itu kita pasti menyampaikan pendapat masing-masing dari setiap individu. Maka dari itu untuk penyelesaian konfliknya, ya aku dengar semua pendapat dari masing-masing staff, masing-masing BPH. Itu aku dengar gimana sih pendapat mereka tentang acara ini, gimana sih cara pandangan mereka terhadap acara yang akan dilaksanakan. Jadi untuk penyelesaian konfliknya, aku tampung semua aspirasi mereka, aku tampung semua pendapat mereka, dan kita voting musyawarah gimana sih solusi yang menurut menurut aku, BPH aku dan staff-staffku tuh yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Jadi kita bisa mengakomodir semua pendapat yang ada dan tanpa mengabaikan pendapat yang lain. Oke, baik. Jadi setelah saya dengar pendapat dari Kakak, berarti kan penyelesaian konflik yang Kakak lakukan ini mengakomodir semua pendapat lalu mencari solusi dari konflik tersebut ya Kak. Baik. Tapi di balik konflik itu pasti ada kesenangan sendiri gak sih Kak join organisasi gitu?
Seru sih, karena kan kita bisa lihat gimana sih pendapat orang, terus kita bisa dapat insight juga dari pendapat orang lain. Kita juga bisa ngelihat gak hanya dari sudut pandang kita sendiri, tapi sudut pandang orang lain tuh kayak gimana. Jadi kita bisa terbuka gitu pikirannya. Oke, baik, mungkin itu saja ya Kak pertanyaan dari saya. Makasih Kak Bila udah mau meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Terima kasih. Sama-sama. Nah, setelah kita melihat video wawancara tersebut, dapat kita simpulkan bahwa di dalam organisasi Student Entrepreneur Center ini seringkali terdapat konflik-konflik umum, yaitu salah satunya adanya perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, perbedaan perspektif, dan juga perbedaan untuk menilai suatu acara ataupun suatu permasalahan. Nah, hal ini sebenarnya suatu konflik yang umum di dalam suatu wadah perorangan ataupun di suatu organisasi, karena kan dalam suatu organisasi sendiri secara khususnya yaitu Student Entrepreneur Center ini kan ada 70 orang, yang dimana 70 orang ini memiliki keinginan, lalu pola pikir dan juga karakter masing-masing yang mungkin tidak dapat disatukan dalam suatu wadah secara langsung. Meskipun terdapat beberapa konflik ataupun permasalahan di dalam organisasi tersebut seperti perbedaan pendapat dan lain-lain, yang terpenting adalah bagaimana cara organisasi ini mengorganisir konflik tersebut dan diarahkan kepada arah yang kita inginkan, entah itu baik itu negatif ataupun arah yang positif seperti yang kita inginkan atau seperti tujuan kita. Nah, setelah kita melakukan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi Student Entrepreneur Center ini menggunakan strategi dan taktik negosiasi integratif dalam melakukan negosiasi dan resolusi konflik yang mereka lakukan untuk menangani konflik mereka, yaitu adanya perbedaan pendapat dan lain-lain. Hal tersebut ini ditujukan dengan diadakannya rapat untuk menampung berbagai pendapat dari para staf dan juga pengurus organisasi terkait suatu permasalahan tersebut. Setelah itu mereka ini kan menentukan alternatif solusi yang saling menguntungkan dari berbagai pihak yang berkepentingan di dalam organisasi tersebut. Dan pengambilan keputusan itu dilakukan dengan melibatkan staf dan pengurus dari organisasi tersebut dengan cara melakukan voting ataupun musyawarah. Sehingga keputusan akhir ini mereka melibatkan para seluruh anggota dari Student Entrepreneur Center, sehingga kesepakatan akhir nanti tidak akan mengabaikan dari pendapat-pendapat anggota-anggota lain, sehingga diharapkan dengan melakukan voting tersebut, kesepakatan untuk menyelesaikan konflik tersebut dapat diarahkan ke dalam hal yang positif untuk kemajuan organisasi ke depannya. Baik teman-teman, sekian video yang bisa saya sampaikan mengenai strategi dan taktik negosiasi integratif yang terjadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan ataupun konflik di organisasi Student Entrepreneur Center Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Saya Muhammad Albuddin Artadi, pamit undur diri. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.